Baik, dari kita Dinas Koperasi UKM pertama sudah berterima kasih diundang di acara tersebut ya, sebagai respon PT Timah terhadap demonstrasi ya mungkin yang ada beberapa hari sebelumnya. Kami menyampaikan aturan-aturan terkait operasionalisasi maupun pembentukan koperasi jika ingin menjadi salah satu skema yang digunakan oleh para penambang ya untuk bermitra dengan PT Timah. Saya kira cukup antusias. Kami lihat juga di situ kemarin ada beberapa koperasi yang sudah eksis ya, sudah bermitra dengan PT Timah. Ada juga yang sudah membentuk koperasinya, sudah berbadan hukum, namun belum bisa operasional karena ada beberapa hal. Itu juga mereka cukup antusias, dan kami juga berdiskusi ya cukup panjang dengan divisi CSR itu terkait mendorong koperasi merah putih yang khususnya desanya itu berada di IUP Timah. Itu nanti harapannya bisa didorong untuk juga menjadi salah satu koperasi yang mungkin nanti bisa bermitra dengan PT Timah terkait jasa pertambangan. Ya, ada kalau nggak salah 1 atau 2 yang sudah memiliki IUJP ya, surat SPK juga dari PT Timah, mungkin itu sudah bisa jalan. Tapi ada beberapa yang seperti kayak mati suri gitu, karena ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi. Nah, nanti akan kita dampingi sesuai tupoksi kita, sesuai kewenangan Dinas Koperasi. Nanti juga akan kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait ataupun dengan Kanwil Hukum terkait misalnya untuk KBLI ya dan seterusnya. Itu akan kita koordinasikan dengan dinas terkait, dan kita di Dinas Koperasi sesuai kewenangan provinsi mungkin akan memberikan seperti pendampingan, pelatihan, bahkan sertifikasi ya, dan juga penilaian lah. Penilaian kemarin juga dari GM PT Timah meminta kita untuk salah satunya menilai koperasi-koperasi tadi. Jadi udah cukup banyak sebenarnya koperasi-koperasi pertambangan di Bangka Belitung, namun belum bisa operasional. Nanti akan kita nilai lah terkait kesehatan koperasinya gitu, untuk nanti bisa bergabung ya menjadi salah satu skema dalam imbal jasa ini ya untuk para penambang bersama PT Timah. Ya, tentunya harus memenuhi persyaratan. Jadi syaratnya itu cukup banyak ya. Tapi karena ini sudah didorong ya oleh PT Timah sendiri, sudah mendorong, mudah-mudahan bisa terrealisasi lah. Yang kemudian yang akan kita dorong juga sesuai dari arahan dari PT Timah juga itu adalah koperasi desa merah putih. Mungkin ada 10-12 desa-desa yang berada di IUP Timah gitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa didorong lah untuk menjadi salah satu mitra ya, bermitra. Tapi tadi salah satu PR-nya tentu adalah permodalan ya. Mungkin kalau bahasa saya tuh SDM lah, sumber daya modal, sumber daya mesin, sama sumber daya manusia gitu kan, karena harus memiliki tenaga ahli ya, minimal apalah misalnya untuk operasionalnya itu sertifikasi tenaga ahli gitu. Nah, mungkin ini tantangan untuk koperasi desa merah putih. Nah, tapi mungkin kalau di koperasi lain tantangannya mungkin yang lain gitu. Tapi tadi kemarin juga kita udah berdiskusi dengan beberapa koperasi existing, mereka siap membantu untuk tenaga ahli dan mungkin persyaratan lainnya untuk koperasi desa merah putih. Ya, ini cukup baik karena koperasi, CV, PT itu sama-sama badan usaha, sama-sama badan hukum. Jadi mereka legal untuk melakukan usaha. Nah, tapi beda kalau CV, PT itu orientasinya profit untuk sebesar-besarnya pemegang saham. Sedangkan koperasi dia orientasinya benefit, sebesar-besarnya manfaatnya untuk para anggota. Jadi nanti para penambang yang menjadi anggota koperasi, dia tidak hanya bisa mendapatkan imbal jasa dari hasil tambangnya, biji besinya misalnya dijual ke koperasi, namun di periode-periode tertentu akan mendapatkan SHU juga. SHU, jadi dapatnya double ini. Misalnya dia bisa menjual imbal jasa ya, mendapat imbal jasa dari pertambangannya, dan nanti SHU juga di periode tertentu sesuai dengan
ADART ya, kalau SHU itu sesuai dengan ADART yang disepakati oleh anggota koperasi gitu. Bentuk koperasi nggak lama, jadi sesuai Undang-Undang Perkoperasian ya, 259 tahun 92 itu, yang kemudian ada pembaruannya ya di PP 7 itu terkait dengan jumlah minimal anggota menjadi 9 ya, dari 20 jadi tinggal 9 orang. Mereka meminta dinas untuk memberikan penyuluhan. Jadi kita kasih penyuluhan, kemudian mereka melakukan rapat, mengurus aktenya di notaris, kemudian pengesahannya di Kanwil Hukum, bikin ADART dan seterusnya, menyiapkan permodalan dan seterusnya. Tapi untuk persyaratan dengan kemitraan dengan timah, tentu ini banyak hal yang harus dipenuhi. Antara lain ya tadi memiliki peralatan, kemudian tenaga kerja yang tentu ya kalau timah mintanya harus memenuhi persyaratan K3, itu wajib itu ya. Itu yang menjadi hambatan-hambatan, mungkin bukan hambatan, tantangan lah, tantangan ke depan. Kemudian tadi tenaga ahli PUP ya, pendamping operasional seperti itu juga di beberapa misalnya Koperasi Merah Putih itu mungkin jadi nanti sebagai tantangan lah. Nah, ini yang mungkin agak lama. Nanti IUJP-nya dari Dinas SDM, dinas di sini ya, mungkin itu nanti bisa didorong. Nah, kemudian kalau Koperasi Merah Putih sendiri, karena mereka sudah memiliki akta sebelumnya ya, NIB itu untuk usaha-usaha tertentu dan belum memasukkan untuk KBLI 09900 itu terkait jasa pertambangan dan penggalian lainnya, nah, tentu mereka harus merubah aktanya, nah, gitu. Ataupun kemarin kita berdiskusi dengan PT Timah, bisa juga nanti beberapa Koperasi Merah Putih ini, misalnya DCA ABC, itu bergabung menjadi koperasi sekunder. Nah, nanti koperasi sekunder inilah yang akan mengurus semua perizinan yang diperlukan, sehingga mungkin Koperasi Merah Putih ini tidak perlu merubah akta, tapi tinggal koperasi sekunder saja yang membuat akta sesuai dengan KBLI yang diperuntukkan untuk jasa pertambangan. Nah, jadi itu opsi-opsi yang kita coba gali kemarin bersama. Mudah-mudahan, tapi ini tetap harus kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya, Kanwil Hukum HAM, Dinas SDM, PTSP dan seterusnya, agar tidak melanggar aturan lah. Dan PT Timah, karena dari PT Timahnya sudah sangat support, mudah-mudahan banyaklah nanti koperasi, nggak hanya 1-2 ya, nanti mudah-mudahan yang bisa menjadi mitra ya. Iya betul, jadi di PP itu ya saya juga baru dapat kemarin ya, kita dapat ya baru disahkan 39 ya, 39 tahun 2025 bahwa koperasi di situ dijelaskan ataupun disebutkan perizinan itu ada beberapa hal, kewenangan izinnya itu dari Kementerian Koperasi gitu, jadi lebih memudahkannya di situ. Terus tapi juga disebutkan di situ maksimal itu 2.500 hektar. Terus terang karena ini baru masih kita pelajari, karena Koperasi Merah Putih ini kan ada di setiap desa nih, ada 393 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Bangka Belitung. Di antara desa-desa itu ada yang IUP-IUP PT Timah. Nah, ini yang didorong, yang di IUP-IUP PT Timah ini, agar masyarakat-masyarakat yang penambang di situ nggak usah jauh-jauh lagi untuk mendapatkan imbal jasa, tinggal di Koperasi Merah Putih itu. Tapi tadi tantangannya kan cukup banyak, terutama permodalan ya dan tenaga ahli. Ya, harapan kita makin banyak koperasi yang bisa bermitra dengan PT Timah. Dan juga nanti ya tentu tujuan akhirnya kesejahteraan masyarakat ya di Bangka Belitung, karena cukup banyak penambang-penambang ataupun orang-orang yang tanda kutip ya bergantung hidupnya pada pertambangan. Jadi mudah-mudahan koperasi bisa menjadi solusi. Alhamdulillah PP-nya keluar, ini semoga bisa mendorong ya. PT Timah pun sudah mendorong, Pak Gubernur juga sangat mendorong koperasi. Beliau sudah memberikan pernyataan di beberapa kali ya, saya lihat bahwa nanti Koperasi Merah Putih juga didorong untuk bisa bermitra dengan PT Timah. Artinya ini kita memotong lah mata rantai ya, jadi dari
penambang itu bisa langsung dengan koperasi gitu, nggak harus melewat A, B, C, D, E baru sampai ke CP, yang itu yang jadi masalah. Jadi sehingga harga di penambang rakyat lah itu gitu sangat rendah gitu kan, sedangkan di ujungnya ini sesuai dengan mungkin yang kemarin itu 300.000 ya, SN 70%. Nah, harapan kita kan kalau ini makin pendek, nah jadi kan harganya sesuai dengan bisa mengakomodir lah keinginan dari para penambang itu.